Saudara, kalau engkau pergi berjalan sendiri untuk cari berkat di luar Yesus, engkau akan ketemu di sana ada berkat, tapi juga ada COVID. Saya mau beritahu saudara, sebagai gembala, maka mari saudara harus dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya hari ini beribadah buat Tuhan, sebab Dia yang luar biasa dan mengasihi kita. Mereka sembah Dia oleh urusan tubuh kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Berdiam
kebaikan ya Tuhan. Sebab Engkau hal yang begitu baik. Penyertaan-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan tidak pernah terlambat dengan kami ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, menolong kami, membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap puji nama-Mu Tuhan, bersorak-sorak bagi nama Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nyala apa yang baik, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Oh, puji-pujian kepada Tuhan. Dengan
Biarlah hati kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu di dalam bait kudus-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang bertata, dan Engkau Allah yang mendengar penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya.
dalam hidup. Terima kasih buat jamaah-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya mendengar firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Jamah dengan kuasa kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa kami yang pertama, biarlah Kau teruskan ya Tuhan. Setiap persembahan kami Tuhan boleh layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bersiap persembahan kita yang pertama buat Tuhan. Kita sama-sama kita persembahan kita ucapkan sedikit persembahan kita. 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik menebusku. Hari ini aku memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya Amsal 3 ayat 9 dan 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah,
Hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami memasuki semester kedua tahun 2020. 6 bulan yang silam kami sudah lalui. Tapi kami lalui seperti kami sedang berada dalam lembah kekelaman. Namun kami tidak sendirian. Amen. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami tahu sebab tongkat dan gada Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Amin, amin. Dan Tuhan Yesus, lembah kekelaman sudah kami lalui. Dan kami berdoa 6 bulan ke depan Tuhan, kami akan mengalami Mazmur 23 ayat 5 dan ayat 6. Di mana Tuhan Engkau mulai mempersiapkan di hadapan kami. Oh, segala perjamuan Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada umat-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu. Ajari kami Tuhan. Tuntun kami apa yang harus kami lakukan. Mulai minggu pertama bulan ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita memasuki paruh kedua tahun 2020 New Dimension. Saudara, saya sangat percaya kita baru saja melalui lembah kekelaman. Kita bersyukur kalau Batam sudah meninggalkan zona merah. Dan itu artinya kita akan memulai sebuah perjalanan Mazmur 23 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kalau engkau perhatikan baik-baik, engkau siap betul-betul. Nah saudara, gereja ini ada karena dituntun oleh Tuhan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan tahukah saudara bahwa memasuki paruh kedua, semester kedua tahun ini, Tuhan menuntun kita bahwa setiap ibadah kita harus memulai dengan perjamuan kudus. Sebab itu, sebagai gembala saya mulai berdoa, Tuhan ajari saya bagaimana supaya saya bisa mengajar umat Tuhan. Apa sih rahasia di balik perjamuan kudus? Itu sebabnya saudara harus perhatikan ini baik-baik. Karena saya percaya iblis tidak suka Anda mengerti ini. Di tengah-tengah khotbah ini akan ada banyak intervensi. Iblis akan ganggu. Sama seperti sebelum saya berdiri di sini. Tiba-tiba saya maju ke sini. Seperti ada sesuatu yang merayap di kerongkongan saya. Kayaknya suara yang tidak bisa keluar. Dan kami berdoa, kami tengking kuasa-kuasa jahat itu. Karena ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa pesan hari ini. Jangan engkau miss. Perhatikan baik-baik. Waktu saya menjelaskan singkat. Tapi saudara, kalau engkau perhatikan baik-baik, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam buat saudara. Baik saudara, mari kita buka bersama-sama dari Mazmur 23. Saya akan baca 6 ayat di sana yang cukup populer. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you prepare a table before me. A table, meja. Lalu ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara, dari ayat-ayat ini saya ingin Anda memperhatikan bersama saya khususnya di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. You prepare a table for me. Nah saudara, jadi ini berbicara tentang meja yang sang gembala persiapkan. Dan itu berbicara tentang meja perjamuan Tuhan yang kudus. Ya.
Nah, dan saya ingin membagikan kepada saudara hari ini bahwa ternyata ada sebuah rahasia yang dahsyat sekali tentang ada apa dengan meja perjamuan Tuhan yang kita rayakan selama ini, yang kita sebut sebagai perjamuan kudus. Ada apa? Nah saudara, ternyata di dalamnya ada sebuah anugerah yang luar biasa apabila kita ada melakukan perjamuan Tuhan itu. Mari saya mengajak saudara melihat paling tidak ada 3 meja Tuhan. Meja yang pertama. Saudara, Anda ingat bahwa ketika orang Israel selama 400 tahun lebih mereka diperbudak di Mesir, mereka hidup dalam kemiskinan, penderitaan, tekanan yang luar biasa. Saudara, pada waktu hari terakhir sebelum mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, saudara, Tuhan bilang begini, pada waktu tulah ke-10 akan terjadi. Tuhan bilang begini, sekarang kamu ambillah seekor domba dan persiapkan perjamuan makan. Lalu kemudian dia memberitahu bahwa perjamuan ini bukan perjamuan makan biasa. Ini perjamuan di mana Tuhan sendiri akan hadir di dalamnya. Ini merupakan perjamuan sebagai pintu masuk kamu akan mengalami pembebasan dari segala penderitaanmu selama ini. Lalu Tuhan kasih tahu sebab itu kamu cara makannya harus begini, begini, begini. Semua dijelaskan. Nah saudara, dan kemudian dia berkata bahwa perjamuan ini akan menjadi Paskah bagi Tuhan. Akan menjadi Paskah. Paskah diambil dari kata Passover, artinya melewati. Nah saudara, ini akan menjadi perjamuan Paskah bagi Tuhan yang akan membawa pembebasan bagi umatnya. Pembebasan bagi setiap keluarga. Pembebasan bagi setiap belenggu perbudakan, entah itu perbudakan dosa dan sebagainya. Pembebasan dari sakit penyakit, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari ketertekanan. Saudara, dan ketika mereka memakan perjamuan Paskah ini dengan iman dan dengan cara yang sesuai dengan yang Tuhan suruh, maka mujizat terjadi dan itulah mujizat Paskah. Dan saudara, kita tahu bahwa ketika mereka selesai makan perjamuan ini, mereka makan karena percaya apa yang Tuhan firmankan, mereka makan dengan iman, maka saudara ternyata malam itu juga setelah mereka selesai makan, semua janji Tuhan untuk pembebasan ini diactivate. Artinya apa? Perjamuan itu kalau kita lakukan dengan iman, maka itu akan mengaktifasi segala sesuatu yang Allah rancangkan bagi hidup kita. Nah saudara, semua janji Tuhan yang terkandung di dalam makan perjamuan Paskah itu. Saudara, paling tidak saya catat ada 7 janji berkat Allah. Setelah kamu makan, apa yang akan terjadi? Makan dengan cara yang benar, saudara. Dikatakan kamu akan memiliki hidup merdeka bebas dari perbudakan. Dan dia katakan, aku akan mengutus malaikatku berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Aku akan menjadi penyembuhmu. Akulah yang akan mendatangkan kemakmuran bagi kamu. Sampai kamu masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Hidupmu akan berbuah lebat. Di tengah perjalanan Tuhan bilang bersatu jalan musuhmu mendatangi engkau. Tetapi 7 jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Kenapa? Sebab ketika mereka makan perjamuan Paskah itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Maka semua janji ini teraktivasi dan artinya hidup mereka sekarang berada di bawah naungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dalam perjamuan Paskah yang pertama di tanah Mesir itu, Alkitab mengatakan bahwa setelah mereka makan, tidak ada lagi orang yang lemah, tidak ada lagi orang yang sakit. Semua mereka berangkat malam itu juga dengan penuh semangat. Yang tua, yang muda, anak-anak, enggak ada yang sakit, enggak ada yang ditandu. Saudara,
Dan kemudian juga setelah mereka makan perjamuan Paskah malam itu, Alkitab berkata, terjadilah perpindahan kekayaan dari orang Mesir kepada umat Tuhan. Dalam sekejap mata Tuhan mengubah kemelaratan mereka menjadi kemakmuran. Anda baca itu dalam Keluaran pasal 12. Luar biasa. Nah saudara, dengan demikian saya percaya makanan itu menjadi makanan yang menyembuhkan, makanan yang menguatkan. Apalagi pada waktu itu suasana di seantero negeri Mesir amat sangat menegangkan. Kenapa? Karena tulah terjadi setiap hari. Kematian terjadi setiap hari. Mirip-mirip dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu saya percaya bersiaplah. Kita sekarang dituntun Tuhan untuk mulai mengerti tentang makna perjamuan kudus. Kalau kita melakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama. Haleluya, mari lihat meja yang kedua. Sekarang meja yang kedua menjelaskan kepada kita apa saja sih yang disediakan Tuhan di dalam meja perjamuan Tuhan atau meja Tuhan itu. Saudara, dari keseluruhan Mazmur pasal 23 yang kita baca. Kalau kita lihat di sana, seluruh pasal ini berpusat pada Tuhan yang jadi gembalanya. Nah, mengingatkan kita bahwa sebagai domba-domba gembalaannya, kalau hidup kita dekat dengan sang gembala, enggak jauh-jauh. Kita tidak seperti domba yang hilang. Kita selalu mau dekat dengan sang gembala. Maka saudara perhatikan, Daud berkata begini, selama domba itu ada dekat dengan sang gembala, maka domba akan dikelilingi oleh rumput yang hijau dan air yang tenang. Ayat 1 dan ayat 3 berkata demikian. Jangan pergi cari rumput hijau di luar sana. Jangan cari rumput hijau di luar Yesus. Sebab Yesuslah sendiri yang akan memelihara hidupmu. Di luar sana mungkin ada rumput hijau, tetapi di sana tidak ada Yesus, yang ada adalah maut. Saudara, sekalipun datang masa kekelaman, perlindungan gembala tetap tersedia. Ayat 4 Daud berkata, tongkat dan gadahmu tetap menyertai aku. Saudara, kalau engkau pergi berjalan sendiri untuk cari berkat di luar Yesus, engkau akan ketemu di sana ada berkat, tapi juga ada COVID. Saya mau beritahu saudara, sebagai gembala, maka mari saudara harus dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, kemudian kita lihat di ayat yang kelima, ternyata masa kekelaman itu bukan akhir dari sebuah perjalanan anak-anak Tuhan, melainkan jalan menuju ke next level. Kenapa? Sebab di ayat-ayat yang pertama kita disebut sebagai domba, makanannya rumput. Tapi setelah melewati lembah perjalanan, lembah kekelaman yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tiba pada ayat 5, itu bukan lagi domba. Tapi di sana sudah jadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Disediakan hidangan di meja. Domba enggak makan di meja. Anda tidak akan bisa sampai di meja Tuhan. Anda hanya akan tetap tinggal di rumput yang hijau. Kalau engkau tidak bertumbuh, kalau engkau tidak berani melewati hidup ini, lembah kekelaman ini bersama-sama dengan Tuhan. Next level ada di depan saudara. Kita bersyukur untuk pandemik ini. Kita melaluinya bersama-sama. Dan saya percaya saudara, kita akan segera masuk di ayat yang kelima. Haleluya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata meja Tuhan itu menjadi persiapan menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Ayat 6 berkata demikian, sampai aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara, sekarang mari kita fokus di ayat yang kelima. Ketika Daud berkata, gembalaku itu bukan cuma menyertai di lembah kekelaman. Ternyata di seberang lembah kekelaman itu, dia sudah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya percaya bahwa ayat ini mengingatkan kita, COVID belum berlalu. Tetapi janji Tuhan next level, janji Tuhan naik dan bukan turun. Saudara, Tuhan akan menyediakan di tengah-tengah pandemik ini. Kalau engkau sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini dan melakukannya, maka saya percaya kita akan melihat itu terjadi. Nah saudara, di ayat 5 ini
Daud menjelaskan tentang kualitas hidangan itu. Kualitas makanan yang dihidangkan di meja Tuhan itu ternyata mengandung pengurapan otoritas dan obat sukacita. Saudara, kenapa saya katakan obat sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Dan Alkitab berkata begini, ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Itu pengurapan, bicara tentang kuasa. Ada urapan kesembuhan lewat perjamuan kudus. Ada urapan pemulihan sukacita yang akan menjadi obat buat kita semua. Sebab dikatakan pialaku penuh melimpah. Tentu saja melimpah dengan anggur sukacita. Saudara, kemudian dikatakan di hadapan lawanku ada satu pengurapan keberanian dan kekuatan untuk kita tetap cuek dengan segala situasi karena Tuhan yang memperdulikan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan sekali lagi kualitas hidangan yang tersedia di meja Tuhan itu akan merupakan sebuah kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita untuk memasuki dimensi baru, yaitu dimensi untuk kehidupan di seberang lembah kekelaman. Nah, mari perhatikan sekarang minuman dan makanan. Minuman itu dikatakan pialaku penuh melimpah. Dan ini berbicara tentu saja anggur, dan anggur itu bicara tentang sukacita. Nah saudara, dan yang tidak kalah hebatnya begini. Ternyata sang gembala agung itu, dia hadir duduk makan bersama-sama. Buktinya apa? Kehadirannya di situ itu membawa kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan bagi setiap orang yang duduk makan di meja Tuhan itu. Nah saudara, kalau saya baca dari terjemahan The Passion Translation, ayat 6 itu bilang begini. So, why would I fear the future? Jadi untuk apa aku takut terhadap masa depanku? For your goodness and love pursue me all the days of my life. Karena kebaikan dan kasihmu itu mengejar aku sepanjang hidupku. Saudara, lalu yang terakhir dia bilang begini. Then afterward, when my life is through, dan setelah itu ketika hidupku ini sudah berlalu, I will return to your glorious presence to be forever with you. Aku akan kembali masuk di dalam hadiratmu yang mulia dan diam bersamamu selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Setiap kali ada di perjamuan kudus, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita menerima anugerahnya di sana. Kita menerima segala kebajikan kebaikan Tuhan di sana. Yang akan menyertai kita. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, maka kita mengingat kembali tentang peristiwa itu. Di meja Tuhan ada sebuah perjanjian abadi antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat meja yang ketiga sekarang ini. Di meja yang ketiga saya sebut sebagai meja gembala agung. Ya. Jadi tadi yang kedua, Daud menjelaskan tentang hidangan. Hidangan yang sama yang maknanya kalau saudara lihat meja perjamuan Paskah itu sangat erat kaitannya. Dan sekarang mari kita lihat meja yang ketiga. Aku adalah gembala yang baik. Saudara, Tuhan mengingatkan kita tentang seorang gembala yang baik yang suka mempersiapkan hidangan yang menyertai ketika jalan dalam kekelaman yang ditulis oleh Mazmur pasal 23. Sekarang Tuhan bilang, aku adalah gembala itu. Nah, jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala agung itu. Dan gembala yang dikenal oleh Daud tidak berbeda dengan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai akulah yang dimaksud itu.
Gembala agung itu ternyata juga tertarik kepada perjamuan-perjamuan itu dan dia senang sekali untuk hadir dalam perjamuan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam perjamuan itu akan membuat perjamuan itu kudus, mulia, dan berotoritas. Nah saudara, ingat pada waktu Paskah terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dia sengaja mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah saudara, dan perjamuan itu menjadi sangat penting sebab disitulah kalau kita perhatikan Tuhan Yesus menyampaikan pesan penting tentang perjamuan ini untuk kita gerejanya sepanjang masa sampai akhir zaman. Mari. Saya mau ajak saudara untuk membaca Lukas pasal 22 ayat 7 dan 8 terlebih dahulu. Dikatakan begini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kita makan. Yesus mau makan bersama-sama dalam perjamuan Paskah itu. Di ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Sampai second coming. Lalu ia mengambil roti, perhatikan. Mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka katanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini isinya perintah untuk kita tidak melupakan tentang perjamuan itu. Bukan hanya tidak melupakan, tapi arti dari perjamuan itu kita harus ingat. Lalu demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di sini di ayat ini Tuhan menghubungkan perjamuan Paskah perjanjian lama di mana ada anak domba yang disembelih, dagingnya dimakan, darahnya dicurahkan. Saudara, Yesus kemudian menghubungkan antara Paskah perjanjian lama di Mesir dengan Paskah perjanjian baru. Oke? Nah, artinya segala sesuatu yang terkait dengan perjamuan meja Tuhan itu. Segala kuasa, janji-janji Tuhan. Sama seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 23 juga. Itu juga berlaku kalau kita melakukan perjamuan perjanjian baru. Seperti yang hari ini kita akan lakukan. Saudara, apalagi setelah perjamuan terakhir itu, Yesus sendiri menggenapi yang namanya penebusan dan pembebasan lewat darah anak domba Paskah pada waktu yang lalu dengan menyerahkan nyawanya sendiri, mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib dan menjadi domba Paskah yang sesungguhnya. Itu sebabnya dikatakan kamu di perjanjian lama makan daging domba Paskah, sekarang di perjanjian baru darahku sendiri. 1 Korintus 5 ayat 7 bagian B berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesus kemudian sudah menjadi anak domba Paskah itu sendiri. Nah saudara, itu sebabnya mari kita lihat sekarang betapa perjamuan kudus di era perjanjian baru itu jauh lebih bermakna. Saudara, ingat tentang darah di ambang pintu rumah orang Ibrani bukan? Pada waktu mereka akan keluar, disuruh sembelih, lalu ambil darahnya, lalu dioleskan di ambang pintu rumah orang-orang Ibrani. Saudara, ada dua hal kita perhatikan di sini. Yang pertama, disuruh mengoleskan darah itu di ambang pintu rumah. Ambang atas, samping kiri kanan. Saudara, kenapa tidak dibilang juga di ambang bawah pintu rumah? Kenapa cuma di atas?
Saudara, saya percaya ini menunjukkan bahwa darah itu sangat mulia. Tidak boleh kita langkahi. Itu hanya dioleskan di bagian atas. Dengan kata lain, kita harus menghormati darah itu. Orang masuk pintu biasanya menunduk. Itu menunjukkan rasa hormat. Saudara, darah anak domba Allah. Yang Yesus katakan makan dan minum tubuh dan darahku. Itu harus kita lakukan dengan penuh rasa hormat. Bukan sembarangan. Mari lihat yang kedua saudara tentang darah anak domba Paskah yang pertama. Dikatakan begini. Ketika malaikat maut yang akan melaksanakan penghukuman atas Mesir dengan membunuh anak-anak sulung orang Mesir. Melewati rumah orang Ibrani. Waktu dia lihat ada darah anak domba di ambang pintu rumah, dia tidak berani melewatinya. Kenapa? Karena di situ ada otoritas. Darah itu menjadi meterai. Hei, nggak boleh lewat di sini. Nah saudara, begini, saya mau kasih tahu saudara, malaikat maut itu bukan iblis, beda. Malaikat maut itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk melakukan penghukuman. Bukan iblis. Nah, kalau malaikat utusan Tuhan saja nggak berani, apalagi iblis. Saudara, ada kekuatan supranatural di meja perjamuan. Bahwa ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur itu. Saudara, jangan main-main. Ada otoritas yang luar biasa di sana. Darah itu sangat mulia. Sebab itu, kalau kita memahami ini, mulai hari ini kalau kita masuk dan makan perjamuan kudus, kita harus menerimanya dengan pengertian. Kita harus melakukannya dengan iman. Dengan penuh rasa hormat kepada Dia yang hadir dalam perjamuan itu. Tubuh dan darahnya yang Dia katakan makanlah dan minumlah. Itu akan punya otoritas yang luar biasa. Kalau darah anak domba saja punya otoritas untuk membebaskan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Apalagi ini darah anak domba Allah, darah Yesus sendiri. Kalau kita melakukannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perintah Tuhan, maka kita akan melihat masuk pada kuartal kedua tahun ini. Ada otoritas, ada kuasa yang akan kita alami dalam hidup ini yang akan membuat saudara apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, engkau akan melihat Tuhan melakukannya buat saudara. Amin. Nah saudara, tapi sayangnya seringkali orang berkata, meja Tuhan, perjamuan kudus setiap bulan, sekarang mau setiap kali ibadah. Apalah itu. Saudara, artinya akhirnya kita tidak punya rasa hormat lagi. Maleakhi pasal 1 ayat 12 berkata begini. Kamu ini menajiskan mejaku. Karena kamu menyangka bahwa meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Saya berdoa supaya mulai hari ini, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengerti hal ini, mari setiap kali kita makan perjamuan kudus, jangan kita makan hanya sebagai sebuah tradisi biasa, tapi miliki rasa hormat. Karena Yesus ada di situ dan yang akan engkau makan bukan lagi roti tidak beragi yang dimakan di perjanjian lama, tetapi tubuh Kristus dan darah Kristus sendiri. Saudara, saya ingin ingatkan kita, setiap kali kita mau masuk dalam perjamuan kudus, ingat Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bersihkan dirimu. Minta ampun dosa kalau saudara melakukan kesalahan sama Tuhan sebelum engkau masuk dalam perjamuan kudus. Sungguh-sungguh engkau minta ampun kepada Tuhan. Maka saudara, Mazmur 24 ayat 5 akan terjadi buat saudara. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan daripadanya. 1 Korintus 10 ayat 21 berkata begini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat.
kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Artinya jangan sampai kita kompromi hidup kita. Ayat 22. Atau maukah dia membangkitkan cemburu Tuhan? Kita membangkitkan cemburu Tuhan. Apakah kita lebih kuat daripada dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Anda boleh saja ambil perjamuan kudus sambil bermain-main, ketawa ketiwi, tidak ada rasa hormat. Boleh, silakan. Tapi perjamuan kudus itu tidak akan ada gunanya buat saudara. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Dan saya akhiri ini dengan ini. Saudara ingat kembali di Keluaran pasal 12 pada waktu perjamuan Paskah yang pertama. Alkitab berkata Tuhan memerintahkan mereka untuk domba Paskah yang disembelih. Dagingnya itu harus dimakan semuanya habis, tidak boleh ditinggal. Kalau ada sisanya harus dibakar, tidak boleh disisakan sama sekali. Saudara, apa maknanya ini? Saya percaya ini memberitahukan kepada kita bahwa domba Paskah, apalagi domba Paskah yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus, tidak boleh kita terima dia sebagian-sebagian saja. Kita harus terima dia seutuhnya. Pengorbanan anak domba Paskah yang sesungguhnya itu Kristus. Tidak boleh kita terima dia itu hanya sebagai karya juru selamat dan kita terima dia sebagai juru selamat. Tapi kita juga harus menerima eksistensinya juga sebagai Tuhan. Kita harus terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu sebabnya gereja kita tidak mengizinkan anak kecil mengikuti perjamuan kudus. Kenapa? Mereka tidak boleh sampai mereka betul-betul mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka pribadi. Nah saudara, banyak orang mau diselamatkan, mau diluputkan dari masalah, tapi belum tentu mereka mau mengizinkan Yesus memerintah dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Tidak mau melakukan perintah dan ketetapannya, tapi mau menerima anugerah keselamatan daripadanya. Saudara, Anda harus mengerti ada perbedaan antara juru selamat dan Tuhan. Juru selamat itu artinya kita bisa punya asuransi keselamatan, kalau mati pasti masuk surga. Itu saja. Tetapi dia bukan Tuhan, kita tidak mau. Kita mau tanda tangan polis asuransinya supaya selamat, tapi kita tidak mau jadikan dia Tuhan. Kita tidak memberikan dia hak apapun untuk mengatur hidup ini. Kita mau melakukan apa saja yang kita inginkan, bukan apa yang dia inginkan. Itu namanya kita belum mentuhankan dia. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kalau engkau ingin sukses di hari-hari ke depan ini, sekalipun pandemik COVID belum berakhir. Jikalau engkau mau hidupmu penuh dengan sukacita, diluputkan dari segala yang buruk, engkau harus ambil keputusan untuk menerima Yesus seutuhnya. Bukan hanya sebagai pembuat mujizat, bukan hanya sebagai penolong dan juru selamat, tapi ambil keputusan Tuhan hari ini untuk memasuki 6 bulan ke depan. Mari jadilah juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Terima dia seutuhnya. Terima firman-Nya seutuhnya. Lakukan ketetapan-ketetapannya. Maka janji-janji Tuhan di tahun dimensi baru ini, engkau akan lihat, akan mulai terjadi, akan mulai bertunas harapan-harapan baru dalam hidup saudara. Dengar baik, Roh Kudus sudah memberikan saya sebuah keyakinan yang luar biasa. Bahwa di 6 bulan ke depan ini Tuhan akan mulai bekerja. Dan itu sebabnya saya mau katakan buat saudara, tidak ada pilihan selainkan engkau menjadikan dia juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Maka engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa pengumuman yang baik
untuk kita bersama. Yang pertama adalah jangan lupa kita semua beri waktu berdoa 1-2 jam untuk pelayanan kita. Kemudian kita bangun ibadah-ibadah kita dengan baik. Semuanya kita tiap Selasa ikuti ibadah keluarga, dan hari Kamis kita ada FCMC. Saudara yang dikasih Tuhan, ikutilah juga pelayanan doa pagi online setiap hari di YouTube Bethlehem Tangga, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Kita berikan korban ucapan syukur kita berikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kalau sudah, mari kita angkat, kita ucapkan sama-sama deklarasi persembahan kita. 2, ya, oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lubuk-lubukku akan isi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian ini, kita berikan persembahan kita bawa ke depan. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini. Kami merasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dan dihiburkan Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik buat kehadiran-Mu Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan Yesus Tuhan, persembahan-persembahan yang sudah oleh dibawa oleh jemaat-jemaat Bapa di surga, oleh hamba-hamba-Mu Bapa yang baik. Seluruhnya kami Tuhan Yesus Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan atas segala Tuhan Yesus Tuhan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkaulah Tuhan Yesus Tuhan sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber keberhasilan kami. Engkaulah sumber Tuhan Yesus Tuhan pengharapan kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang baik. Kami terus Bapa di surga Tuhan berharap dan percaya kepadamu, berserah kepadamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau Bapa di surga yang melindungi seluruh jemaat-Mu Bapa, seluruh hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu Bapa yang baik. Berkati kami Bapa di surga, berikan kepada kami Tuhan kasih karunia Bapa yang baik untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini Bapa di surga, menjadi kekuatan yang baru bagi iman kami Tuhan. Biarlah Bapa di surga selama kami hidup di bumi ini Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan Yesus Tuhan, bukan hanya sebagai pemberita saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi, memakai dengan luar biasa, memberikan Tuhan hikmat Bapa di surga agar
seluruh jemaat Bapa yang baik. Dan Bapa di surga, biarlah Tuhan Kau berikan hamba pemurahan yang baru setiap hari Bapa di surga. Preman-preman firman-Mu Tuhan Yesus Tuhan yang baru Tuhan Yesus Tuhan setiap hari kepada hamba-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan dapat tergembalakan Bapa di surga di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan pujilah nama Tuhan Allah kami yang besar. Kami berdoa Bapa di surga buat seluruh jemaat Bapa yang baik. Berkati kami Bapa di surga, berkati keluarga-keluarga Tuhan, berkati mahasiswa-mahasiswi Bapa, dan Kau berkati Tuhan orang-orang tua yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan perlindungan, kesehatan, Kau berikan kekuatan, umur yang panjang Bapa di surga, supaya kami Tuhan masa hidup ini kami Bapa yang baik menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa di surga Tuhan buat anak-anak sekolah kami Bapa di surga. Kalau Tuhan Bapa yang baik, minggu depan ini Bapa yang baik, mereka akan memulai sekolah mereka Bapa di surga. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada anak-anak yang Bapa di surga. Jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai Bapa di surga, anak-anak yang cerdas Tuhan. Kecerdasannya 10 kali lipat Tuhan dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Jadikan Bapa Tuhan mereka Bapa di surga menjadi generasi Yeremia Bapa di surga yang mencintai Tuhan mati-matian Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan bayi-bayi yang lahir oleh jemaat-Mu, baik Kau jemaat-jemaat bayi Tuhan yang ada di kandungan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang melindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami Tuhan, pemerintah pusat, pemerintah daerah Bapa di surga dan kota Tuhan. Biarlah Kau berkati Bapa yang baik, dan Kau memberikan Tuhan hikmat akal budi, memberikan perlindungannya daripada Tuhan Bapa di surga, untuk kami bisa khusus Tuhan Bapa yang baik menjalani kehidupan kami Bapa di surga di bangsa kami Bapa yang baik dengan normal Bapa di surga, dengan new normal Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa di surga terus Tuhan, seluruh Bapa di surga terus Tuhan, para medis Tuhan, dokter-dokter, perawat-perawat Bapa di surga, TNI Polri Bapa di surga yang mempertahankan menjaga ketahanan nasional Tuhan. Berkat-Mu turun bagi mereka Tuhan. Terima kasih, berkati sepanjang minggu di Bapa di surga pelayanan kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Segala honor, segala kepujian dan anugerah Tuhan Bapa di surga yang khusus Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari tadahkan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah serta mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu dan keluarga, memberkati
Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah secara online, jangan lupa subscribe channel kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.